Shalom, Betani Batam Community, kembali bertemu dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Hari ini hari yang kelima kita belajar tentang apa itu kegagalan dari perspektif Alkitab, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kelima yang kita perlu pikirkan bersama-sama. Kalau kita mengamati tokoh seperti Petrus, maka kita menemukan kebenaran ini. Kegagalan bukanlah kutukan, melainkan anugerah. Sekali lagi Bapak Ibu, kegagalan bukanlah kutukan, melainkan anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mengikuti dari awal materi kita bersama-sama Bapak Ibu, Tuhan mengatakan sekalipun orang benar jatuh 7 kali, Tuhan akan mengangkatnya kembali. Lalu kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan akan meluputkannya. Dan kalau kita memahami itu, berarti kita tahu, kegagalan bukanlah sebuah kutukan. Bahkan di dalam kegagalan pun ada sebuah anugerah. Kita ambil contoh seperti Rasul Petrus. Dia yang mengatakan di hadapan semua murid-murid, sekalipun mereka meninggalkan engkau, guru, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahkan di kemudian hari dia berkata lagi, aku bahkan bersedia untuk menyerahkan nyawaku bagi engkau. Tapi kemudian Petrus gagal. Kita melihat bersama-sama malam itu, di hadapan seorang perempuan, hamba. Kemudian Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dia mengalami kegagalan yang sangat serius. Gagal dalam penyertaannya kepada gurunya. Gagal dalam spiritualitasnya untuk terus mengasihi dan setia kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kemudian dia berkhianat di bawah tekanan, di bawah ancaman dan intimidasi. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dia mengalami kegagalan. Itu sebabnya ketika malam itu Tuhan Yesus melihat kepada Petrus, Petrus kemudian menangis luar biasa. Ditambah ketika kemudian Lukas mencatat ayam berkokok 3 kali, lalu Petrus seperti diingatkan perkataan Kristus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku. Jadi poinnya Bapak Ibu, Petrus mengalami kegagalan yang luar biasa. Tetapi di dalam kegagalan Petrus ada anugerah. Melalui peristiwa itu, Petrus kemudian bisa introspeksi diri. Dia kemudian bangkit dan dia menjadi pribadi yang hebat luar biasa. Kepada Petruslah dititipkan, tanda kutip Bapak Ibu, kunci kerajaan surga. Petruslah yang pertama sekali khotbah ketika gereja lahir. Dan ketika dia sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Bagaimana dia bisa berubah seperti itu? Ketika dia mengalami kegagalan, di dalam kegagalannya sebagai rasul Tuhan, dia di dalam kegagalannya ada muatan anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Kita mungkin pernah gagal, dan kita jujur, hanya Kristus yang tidak pernah gagal. Semua kita anak manusia pernah gagal, tapi buktinya sampai hari ini kita masih bisa survive. Sampai hari ini kita masih bisa hidup sebagaimana Tuhan izinkan kita hidup. Kita pernah gagal, iya. Tetapi di dalam kegagalan itu pun ada sisi anugerah di mana kita bisa belajar sesuatu, kita bisa bangkit, kita bisa terus mengiring Tuhan dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kegagalan sesungguhnya bukan sesuatu yang terlalu menakutkan jika kegagalan kita di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus, tetap di dalam sebuah kegagalan, ada anugerah terselip di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Tidak mudah untuk melihat anugerah di dalam sebuah kegagalan. Tetapi kegagalan bukanlah kiamat. Kegagalan bukanlah akhir dari semuanya. Seringkali di sana ada kasih karunia Allah terselip yang kita nggak mampu melihatnya. Bagian kita untuk belajar jeli, melihat situasi, belajar dari kegagalan, dan kita akan bertemu dengan anugerah Allah di sana. Bapak Ibu, hidup saya banyak dipenuhi dengan kegagalan. Dan hari ini saya bisa mengatakan saya bersyukur untuk kegagalan yang lalu. Kalau saya berhasil, saya tidak menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau saya kemudian berhasil, waktu saya tes akabri, saya tidak akan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan saya hari ini tahu bahwa panggilan saya adalah menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi seorang prajurit. Kegagalan saya di masa lalu, saya tahu ada anugerah Tuhan di sana untuk membawa saya sampai kepada hari ini. Sepanjang hari ini Bapak Ibu, sementara engkau beraktivitas, renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu, sampai ketemu.